kasih waktunya kepada Kiai Ahmad Bahauddin Nursalim. Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhassisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji, mereka ingin merubah haji wukufnya nggak cuma di bulan Dzulhijjah tetapi di bulan Syawal pun juga boleh. Jadi sudut pandang panjenengan gimana masalah apakah memang bisa keuniversalan Al-Quran itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang? Itu saja. Sampun. Oke. Penanya kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sains. Untuk abad sekarang kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang hakikatnya kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzon, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah kemudian disinkronkan dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini pripun monggo Yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dzon, yang belum hakikatan seperti ini. Oke. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Sudah sama-sama keren Pak ya. Oke. Pak mahasiswa. Pak Ulil apa Ulil? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absar. Ulil Absar. Itu namanya sudah benar. Oke. Yang kedua Anwar ya? Kedua Pak Anwar. Sudah gitu. Cekap dua dulu. Sing pertama mungkin nek jenengan iki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Quran bisa ditaksis sesuai konteks sekarang, konteks sekarang kekinian niki. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Quran, mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Nah, seperti ledakan besar niku kalau diarahkan ke Al-Quran, apa memang sains itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama? Apa Al-Quran? Buatan apa? Bro. Apa baca juga? Ya, ini rileks saja ya. Memang saya ulang lagi, memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Nah, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada tulisannya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah.
Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa. Kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pas bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia akan bilang 1 tambah 1 itu nggak usah dilikuidasi, nanti ditangkap Pak Gatot. Ya tidak perlu. Makanya terusannya aja. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato fitobia di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La ikraha fiddin. Itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusdu minal ghayy. Paham yang saya maksudnya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga, entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan, itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah mati. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah, ngomong kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozia bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dijawab 2. Sama semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronde dari dulu Doli misalnya, kamu tanya Mbak 1 tambah 1 itu berapa? Pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid, saya tak jawab 3, saya kan imam masjid, masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut ketimbang 1 ditambah 1, sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya mas? Nah itu sebab qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita tanya rival politik, Pak Jokowi kamu tanya 1 tambah 1 ya 2, Pak Prabowo ya bilang bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Itu sebut qad tabayyana rusdu. Nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh Pak Ida khilaf. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi khadzum minan nadhar. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali begini, pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapa. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi. Menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh, segera rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci.
Tidak usah begitu. Sebenarnya begini, mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu memang menyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwi barbar itu memang sakinian. Gue dungo aku yakin pengeran apian sedih itu tetap dituruti, gitu aja gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pengeran ujung suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali. Pengeran iso lali kok amen gue elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu, wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu dong. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti, ya gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sama jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sama cari di hikam. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang berpotensi. Mungkin Anda punya dalih, wah aku mau nunjuk butuh Gus, tapi rakyat itu sebadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepengen sebadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih, sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah, sama cari di takrib, di mu'in, di semua fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun. Walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan, bahkan di Fathul Mu'in diberi walau fitolabi abidin. Moro Arafah boleh duit ceblok atau boleh opo, ya wis sah. Lo andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutarodidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abidin, meskipun tidak punya niat wukuf, pokoknya ke situ dia sudah nyari-nyari apa. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Oh, mumpung di Arafah, sementara Tegal, sementara sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan gak pati iso nangis mesti. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji sekadarnya, karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadar. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abidin, jelas itu. Masih ingat atau tidak? Harus ingat kan? Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal, kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Gus Zofur cerita kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in setengah hafal ya, karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, dia pernah ikut Fathul Mu'in ya rasa. Padahal sudah dari Mekah, saking senengnya itu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur, karena saking senengnya itu. Itu tadi, karena memang ilmu itu asli. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya kan sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak dungo ning Arafah, yo hanya gitu-gitu. Tidak mikir kalau ganggu orang lain itu begini. Itu satu. Jadi menurut saya, sampai jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafan ladzi khadiminan nadhuri. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayat di depan, imamnya itu. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazah di depan, mayat imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal. Itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib kok ngarep. Alasannya apa?
Lo itu udah orang liberal, itu kitab Mahalli. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. PP jenazah itu udah imam. Coba alasannya di depan apa? Dia ada imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini tuh kan, jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak, saman jawab saja. Di kamar mayat, enggak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kau itu yono gunanya dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk, ora kok bergawa napa jenazah. Tapi dalam konteks Indonesia ya sholat. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu loh. Jadi maksud ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sang ngarepe kiai yo pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Nah iya misalnya orang awam goblok mati jenazah itu kok ngakuri jadi yo apa jadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardu ain, kalau nggak di depan nggak salah, alasan anda apa? Ini tuh udah iman yang wajib di depan kita ini kalau lah seperti itu khilaf. Ini cerita khilaf mutu, alasannya sama-sama mutu. Oilnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahal dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat tetap sholat apa jenazah goib. Itu pernah saya praktekkan tapi sekali itu saja, mungkin nggak terulang. Pas kemarin Banafe haji, Banafe itu dekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali gak sholat itu bengi-bengi tantai ini nganti jam 2. Dan saya akrab sama beliau, sering guyon sebelum meninggal tuh berkali-kali ya, memang masih keluarga sama saya, jadi sering guyon sama saya. Enggak, aku sebenarnya tenanan ini sering ngandani saya agak kira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan, lalu nyelati Pak kok enggak di depan? Ya sudah, ini darurat karena enggak mungkin mendekat. Jadi ya itu tadi sebenarnya sholat goib juga. Misalnya orang Kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang di timur, boleh nggak? Boleh, padahal mayatnya di belakang karena memang tidak imam. Nah kalau seperti itu khilaf, ini cerita kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi tapi kualitasnya masih waras, masih bagus. Sampai kalau nggak percaya cari di Mahalli di bab jenazah. Kalau mahalnya ada di Qalyubi, tapi saya yakin itu ada. Saya tidak donan yakin, kalau nu mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan, jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem, tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas kan bisa dikasih tanda kutip, dikasih tanda apa? Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali. Saya kan satu tim dengan Pak Zeni, dia seorang profesor, juga pernah tanya di Sofi putrani bangun saat di Syria. Zaman itu saya Robin Al-Budi masih hidup. Saya tuh punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita ini ahli embriologi dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita, karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran. Makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Itu kan dari kata alaqo ya'liku alaqon, sesuatu yang nempel namanya alaqo. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun, ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Aliko ya'liku menempel. Ya oke Bapak, agak masalah.
Lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran, ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa manfaatkan tanda kutip. Kalau lafadz itu majas, atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor gitu. Karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor gitu. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampai lihat di kitab tasawuf. Faqih fatatakabbar wa anta kanafun minat. Kenapa disebut kamu kok sombong kowe WC? Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah. Bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah. Kita masih bisa berkelit. Asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya, ini kisah nyata. Jadi kemarin tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Yusuf. Di antara usul saya seperti itu, buat terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap salah, sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah, ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga, misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan baca ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang ledakan yang dasar. Tapi apapun itu teori itu bisa iya, bisa tidak. Ya itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di kewagian sini, makhluk itu yang terkenal kan 3, manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda, karena jin bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti tidak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang gemar dia, mau ganggu. Nah sekarang pertanyaannya gini, lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda, tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah, kana minal jin, karena ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi ada yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu karena caranya gimana gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Madatul kalimah kan sama kan? Jimnun musyaddad berarti jim nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falamma janna alaihi lail. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Enggak. Berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, karena minal jinni minal masturin. Faham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampai ngaji
kayak tafsir Bawawi, kayak tafsir apa itu? Subhanallah. Ya Bawawi terus Bedawi. Itu nganalisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini, sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lugat jelas as-sholat lugatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat sing mustalah alaihi al-fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di solati. Pasti maknane sholli ai utulahum, kamu mendo. Terus inna sholataka sakanun lahum ai du'auka sakanun lahum, doa kamu membuat mereka tenang. Paham sih kalau lagi-lagi kita kalau anda janggal secara ilmiah ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari, padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lo yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kullah yaumin huwa fi sya'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kullah waqtin huwa fi sya'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sitati ayam dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6 itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, itu dinetralisir. Yaum maknanya khin. Apa maknanya apa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fis. Kayak di ayat lagi. Limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Tidak sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedua sopo al mulku dari kerajaan al yoma. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna sa'. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa? Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi ya, ini Jumatan. Saya pikir tanya itu ya saya yang tanya. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya. Tapi saya pikir ya itu tadi yang saya utarakan saya kira cukup. Kalau ingin ada memang syaratnya harus hafal. Ya kalau enggak ya itu tadi harus orang sudah ada semua, terus tinggal kita hidup pasti kita alim sendiri. Ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang, di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak, kan bisa. Cara Imam Bukhari al-luqi wal masyarah bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Lagi ayu banyak, ada kiai fanatik khatam kilatan di sarang ya banyak kados saya itu ngaji itu khatam baru bahkan pernah mendengar. Kiai yang senang ada yang penting faham, ada kiai yang nasibnya baik ya faham ya khatam. Ada santri macam-macam, yang penting khatam, yang penting faham, yang penting untuk barokah. Repot aja, repot guys. Tapi yang penting itu sama. Kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah, kita kalau bisa kita ini ngaji jalan, ngaji tafsir sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang, saya itu sampai lupa khatam jalan berapa kali itu sampai. Karena itu tadi setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda tadi. Misalnya budu robbakum, kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Tidak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang ditafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalnaka illa kafatan lidasi basyira. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yohanes jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas, bukan harus ahla Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah wa
Wa fi tafsirin akhar dia bilang ayyan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab. Biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Mana yang mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Lu sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. Lu itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, dilani ala amalin gini-gini terus. Terakhir dia yudkhilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya yang enggak muati alaman yassara. Oh, itu gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Orang kalau Nabi, wah ini sulit, tidak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman yassara. Ya mengen Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika ala wa yasir. Itu gampang. Bukan berarti kita nyepelek enggak, memang itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, kita tahu, cuma tidak mau. Sama tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini. Tahu, tapi kan nggak mau. Akhirnya mau takut dong, caranya ngalim gitu. Pastinya ngerti, nak caranya itu ngerti. Gelemnya sih ragu. Itu kan gitu. Jadi kebetulan kan ngomong fakta on biasa mawon, betul. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang. Caranya beli tiket gini-gini ya kan. Ya, kalau ingin alim tafsir satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi, dikritik itu kan wajar ya. Sarah itu kayaknya membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah ya, ada beberapa yang dibenarkan salah. Kayak takrib ngendikan maghrib di Mina sunat apa wajib kalau di kitab Fathul Qorib. Sunnah, di Sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah, di Sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Maksudnya meyakini satu hal sama Sarah dibenarkan. Ya yang Jalalain ya semua. Nanti setelah itu khatam semua belajar tafsir baru. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah. Jangan hidup di Wagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Iya bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan rokok sama dan tambah pangeran. Atau gini kalau terpaksa ini sulit terus. Tapi sementara ini pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit. Tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banget. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu faham nangis sampai wa idza sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana aman. Artinya fahimu hina kanu fil kufr. Mereka paham ketika masih karena muyassar Quran itu muyassar. Faqih fala tafham. Wa anta tata'alam kutuba kadza wa kadza wa takhtimu kutuba kadza kadza. Kok ijek kadza. Lha ku antek kadzane. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampeyan jangan sensitif. Kita wedok tandani sensitif, mutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal.
Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini, ada orang begini, ada seorang khotib khutbah, fawarobbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun sama annakum tantiqun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, serap percaya bahwa ini sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah. Itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan, kalau kaidah normal, kondisi normal, kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan laqaimun. Ya enggak di ilmu balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Jawahirul Maknun tidak paham kan aneh. Makanya itu penting. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Ya doa ini bagian ustaz yang pun khusyuk nih kan duka ning bersane ini. Ampun. Alhamdulillah waktu sudah selesai habis. Meskipun sebenarnya kita masih ingin berlama-lama, tapi hari Jumat. Namun dari moderator mungkin kalau nggak menyimpulkan kurang pantasnya. Hanya satu kesimpulan, ketika kita ingin seperti beliau, syaratnya harus banyak hafal. Namun ini kemauan. Niki sebelum kami tutup, mungkin kata penutup terakhir saking Yai, terus mungkin ditutup doa kali pengasuh. Penutup terakhir mohon. Kesimpulan Anda sudah benar. Dari kami moderator, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dan Ustadz Muhammad Khairul Anam, kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa benar-benar menjadi tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puncak acara yang terakhir yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, wekdal saha panggenan kaula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolabal ridho illahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ya man huwa fi 'ulumihi kain, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dzatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir,
ya man huwa fi adaihi kathir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jayyidaini, Allahumma la tafdhna yaumal qiyamah, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama sehingga paripurnalah acara pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami di sini sebagai pemutar roda acara tentunya banyak kesalahan dan kurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi